Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar yang sudah dalam perjalanan juga diberi kelancaran, tidak ada kendala, sambil bisa mendengarkan Dialog Fajar. Termasuk untuk Anda yang baru turun dari masjid, musola, perjalanan menuju ke rumah juga diberi kelancaran, gak ada yang ketinggalan. Atau untuk Anda juga yang sedang persiapan melakukan aktivitas selanjutnya, kita mendengarkan dulu Dialog Fajar pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, lancar sehat juga perjalanan ya Ustadz ya? Alhamdulillah lancar Mbak Ayu. Nikmat kalau sudah ketemu begitu ya Ustadz ya. Apalagi betul, lama nggak ketemu, akhirnya ngobrol jadi gibah Ustadz. Astagfirullah. Ini kan iya jangan ya Ustadz ya. Tapi ini tuh sangat kadang itu susah dihindari begitu Ustadz. Padahal tahu sendiri ya Ustadz ya, gibah lebih daripada zina. Masya Allah. Naudzubillah Ustadz, itu yang seperti apa sih Ustadz? Dan bagaimana supaya kita ini bisa terhindar dari gibah? Selengkapnya bersama Ustadz Muhammad Toha Mahsun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kawan, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk membesarkan diri kita untuk menjadi pribadi yang baik ya. Kali ini Mbak Ayu tadi mengangkat tema bagaimana ngobrolnya tidak menjadi riba ya. Meetingnya tidak menjadi riba. Awalnya sih meeting, awalnya sih ngopi awalnya. Ngopi ngapa sih ini? Yang udah ngopi ternyata malah dia lu tahu enggak? Kalau sudah tahu enggak? Iya tahu. Kayak gitu. Nah, jadi berat ntar jadinya. Astagfirullahaladzim. Kawan, inilah yang menjadi fenomena kita ya. Sekarang itu kayaknya ghibah itu kayak sudah menjadi hal yang biasa gitu ya. Menjadi hal yang sangat lumrah, wajar terjadi di lingkungan kita. Padahal Islam tidak mengajarkan demikian kawan. Kita diminta untuk jangan sampai ghibah, jangan sampai rasan-rasan, jangan sampai kita mencari kesalahan orang, jangan sampai kita ngonceki nguliti seseorang, karena belum tentu kita yang ghibah ini, yang bahasa yang lebih keren lagi selain ghibah apa Mbak? Kalau ghibah kan serapan dari bahasa Arab ya apa? Ngerasani. Astagfirullah. Ngomong-ngomong apa Ustaz? Ngerumpi. Ya, atau gosip ya. Sudah berapa kali Mbak Ayu kita di Dialog Fajar itu bicara tentang gosip ya. Iya betul. Yang digosok makin sip itulah ya. Itu kan sudah kerap kali, tapi tidak ada salahnya Mbak Ayu. Karena itu untuk pribadi kita, biar kita diingatkan kembali oleh lisan kita pribadi, dan juga yang mau kita ajak untuk diingatkan silahkan. Itu akan menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua. Karena kawan, yang disampaikan Mbak Ayu tadi benar, awalnya memang nggak terasa obrolan kita, ya chattingan kita, ya kita nggak terasa kalau kita itu lambat laun ke arah kita ghibah, ke arah kita itu menilai seseorang yang orang itu tidak ada, dan menilainya bukan kebaikannya tapi keburukannya. Al-Quran memberikan peringatan tajam kepada kita tentang ghibah ini. Silakan dilihat nanti Al-Hujurat ayat 12 ya. Yang artinya kawan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Kalau bahasa Arabnya adalah dhon. Dhon itu ada dua, dhon husnudzon dan dhon yang su'udzon. Yang husnudzon yang justru direkomendasikan sama Islam, husnudzono gitu. Tapi ini jangan dipakai di ilmu hukum, di kepolisian, di kawan-kawan kepolisian jangan ya. Kalau yang dikembangkan di kawan-kawan mungkin harus suudzon dulu, nanti baru muncul data-data.
Tapi husnudzon ini juga harus kita berikan kepada hati kita. Oh, kita husnudzon dulu. Contoh kecil saja Mbak Ayu. Kita berharap orang ini senyum sama kita. Kita bagaimana? Apakah kita manyun atau kita mercing? Mercing itu gimana? Yang penting nggak senyum. Apa kita senyum? Senyum kita. Senyum, nggak lama dia akan membalas senyum kita. Kekuatannya segitunya. Sama dengan kita berprasangka tadi, kalau kita husnudzon sama seseorang, orang itu juga akan husnudzon dengan kita. Kenapa orang itu kok suudzon dengan kita? Karena kita sudah suudzon. Kita sudah nilai miring sama dia. Ketika nilai miring itu akhirnya dia akan miring dengan kita. Akhirnya negatiflah yang muncul. Ketika negatif yang muncul, ya potensi-potensi negatif itu akan keluar. Akhirnya muncullah menjadi dhon-dhon tadi ya, prasangka-prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kalau sudah mengatakan Al-Quran dosa itu orientasinya kita kan sudah paham. Dosa itu orientasinya ke jannah atau ke nar, ke surga atau ke neraka, kebaikan atau keburukan. Kita sudah jelas sudah. Karena prasangka itu sudah masuk kategori dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Orang itu dilihat saja, ini kesalahannya ini nggak bener ini anak ini. Padahal kesalahan dia belum tentu dilihat sendiri. Silakan lihat kesalahannya sendirilah ya. Jangan melihat kesalahan orang lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya? Jadi seperti itu. Daging yang busuk dimakan. Kejelekan orang itu kan diibaratkan daging yang busuk. Terus dimakan sama saudaranya. Apakah kamu tidak fakarihtumu? Kamu tidak jijik. Kamu itu loh makan daging busuk. Kawanmu busuk, kamu makan, sudah makan dagingnya kawan itu sudah nggak bagus, busuk lagi dimakan lagi. Dan itu terus dinikmati sama dia. Nikmatnya daging busuk ini kok nggak jijik gitu loh. Al-Quran mengatakan fakarihtumu, apakah kamu tidak jijik? Wong itu menjijikkan sekali. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Itu masih ghibah Mbak Ayu. Kalau ghibah itu sedahsyatnya seperti itu. Dahsyatnya sampai kenapa sih kok tadi di pembuka tadi sampai lebih daripada kita berzina, ya. Seperti apa sebenarnya? Ya, seperti apa? Nah, ayat ini, ayat yang saya barusan baca tadi, sangatlah jelas memberikan perumpamaan yang mengerikan tentang bahaya dan keburukan kita ghibah. Hadisnya juga ada yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Riba itu adalah 72 pintu yang paling ringan, seperti seseorang lelaki yang menikahi, menyetubuhi ibunya sendiri. Riba sebanding dengan seorang laki-laki yang menikahi atau bersetubuh dengan ibu kandungnya. Dan riba yang paling tinggi adalah memperpanjang ghibah. Loh, zina dengan ibunya sendiri, ternyata ada yang melebihi lagi dosanya. Ghibah, yang ghibah itu tidak nampak. Kelihatannya kita ngantor biasa-biasa saja. Kelihatannya kita ngopinya biasa-biasa saja. Coba dong sesekali kita ghibahin diri kita sendiri. Kita ngoncei diri kita pribadi, apa sih yang tidak bagus? Namanya muhasabah itu sudah. Oh iya. Muhasabah, ya Allah, sifatku itu ternyata nggak bagus. Pendendam, drengki, terus apa lagi yang suka nggak senyum, nggak suka nyapa, gitu ya. Karena bagaimana juga kulturnya orang Indonesia itu kan sok akrab ya Mbak Ayu ya. Beda dengan kultur-kultur di
luar Di barat, Indonesia iya. ya, luaran Iya, sana nggak sama. Tapi kalau kita di Indonesia maunya di Indonesia ya sudah, kultur yang ada di ketimuran ini lakukan. Kalau kita itu nggak nyapa seseorang ya bukan kultur kita, ya akhirnya menjadi kita diribai atau diomongin ya, diomongin. Nah, maka kawan, hal yang seperti itu janganlah kita lakukan. Jangan menjadi menjadi kebiasaan yang kurang bagus lah ya. Ayo kawan-kawan kita ngumpul. Yang biasanya sih sampai sekarang masih ngetren itu di mama-mama arisan ya. Oh. Ayo Ya. ini sudah selesai nih arisannya, kita buka yuk, apa nih? Janganlah ya. Sudah selesai, kalau sudah selesai ya sudah. Bagaimana kawan kalau kita diajak ghibah? Kalau memang kita diajak ghibah, ini arahnya ghibah, kita diam. Kita diam saja. Oh, iya. Ya, jangan malah, oh iya itu memang Mbak Ayu begitu. Nambahi bumbu ya Ustaz. Bumbunya malah jadi Astagfirullahaladzim. sedep nanti. Janganlah. Ya, hikmahnya apa kawan kalau kita itu hidup kita itu jauh dari ghibah. Menjaga kehormatan dan kebaikan kita. Kita sudah tahu tadi ya. Sebenarnya kita itu memang memiliki keburukan-keburukan. Keburukan kita ditutup sama Allah, aib kita ditutup sama Allah. Kalau aib kita dibuka sama Allah, malu kita nanti ya. Malu kita. Maka kalau kita tidak riba, tidak melakukan gosip kepada seseorang, maka kehormatan kita dijaga sama Allah. Barang siapa yang tidak membuka aibnya seseorang, maka aibnya dijaga sama Allah. Siapa tahu Mbak Ayu aib saya? Kan nggak tahu juga kan, taunya baik-baik, datang pakaian yang bagus, aib saya nggak tahu. Tapi kalau aib saya dibuka sama Allah, Mbak Ayu mungkin nggak mau berteman sama saya. Dan sebaliknya. Nah, maka kawan, janganlah suka membuka aib seseorang dengan cara ghibah. Maka akan dijaga kehormatan sama Allah. Yang kedua kawan, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dahsyatnya luar biasa. Dahsyatnya bagaimana? Menghindari ghibah adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah, seperti hanya sabar. Masya Allah. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 12, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dengan jangan mencari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama yang lain. Kalau kita sudah tidak melakukan hal tersebut, insya Allah kita akan semakin dekat sama Allah. Masya Allah. Nah, ya, Allah semakin senang dengan kita. Hubungan sosial harmonis ya. Kalau orang itu kita positive thinking, otomatis orang itu akan positif dengan kita. Betul. Ya kan? Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak boleh menganiaya, menzalimi. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang menolong, maka Allah akan menolongnya. Siapa yang memberikan kemudahan, Allah akan memberikan kemudahan. Ini hadisnya Nabi. Nah, barang siapa yang menghilangkan suatu kesulitan dari seorang muslim, Allah akan menghilangkan kesulitan di hari kiamat. Dan yang terakhir, barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim tersebut, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Tidak hanya di dunia, di hari kiamat ditutupi. Lah enak Mbak Ayu. Masya Allah, betul Ustaz. Dosa kita itu seberapa banyaknya? Iya. Dosa kita nggak terhitung kawan. Kalau saya biasanya ceramah kecil-kecil gitu ya sama ya ibu-ibu, siapa sih di antara kita yang nggak punya dosa? Coba angkat tangan, boleh pulang duluan gitu. Jangan Ustaz, kita mau ngaji kok pulang duluan. Ya barangkali nggak ada yang punya dosa. Ya punya dosa semua. Tapi kalau dosa kita, kebiasaan kita di dunia, kita nutupi aib kita, aibnya kawan kita, saudara kita, maka aib kita akan ditutupi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, di akhirat kelak. Mudah-mudahan kawan kita terus menebarkan kebaikan-kebaikan. Husnudzon terus kita tebarkan kepada kawan-kawan kita, kepada staf kita, kepada masyarakat tetangga kita. Mudah-mudahan kita juga diberikan positif kepada
kita semuanya, Amin, kembalinya amin, kepada ya Allah. kita. Allah membimbing kita semuanya Insya menjadi Allah. pribadi-pribadi yang baik, jauh dari riba. Amin, Allahumma amin, amin. amin, ya Terima Rabbal kasih Mbak Ayu alamin. waktunya. Sama-sama, Ustaz Mudah-mudahan Toha. bermanfaat ya. Insya Allah, karena kita sudah semakin tahu ya bahwa ghibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Muhammad Toha Mahsun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.